Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, semoga pada pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam lindungannya, dan juga semoga keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita semua, kali ini marilah kita gunakan nikmat tersebut untuk belajar, karena belajar merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jalankan juga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Jadi pada semester 2 ini kita yang pertama beriman kepada qada dan qadar. Selanjutnya mengasah pribadi yang unggul, kemudian menyayangi binatang, syariat menyembelih, akidah kurban, menumbuhkan kepedulian umat, menelusuri tradisi Islam di Nusantara, menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Itu adalah materi pada semester 2 ini. Semoga tidak terulang kembali. Banyak sekali kesalahan dalam menjawab soal kemarin waktu ujian semester 1. Materi pada semester 2 ini semoga maksimal dan kalian juga paham. Baiklah, kita lanjutkan materi qada dan qadar. Dimulai dari pengertian qada dan qadar. Perlu diketahui bahwa semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini pada dasarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dikonsep sedemikian rupa, sudah tercatat sedemikian rupa, termasuk gambar pertama kematian seseorang itu pun sudah dicatat pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, orang ini akan meninggal dunia. Itu sudah ada catatannya. Dari sinilah yang disebut dengan qada, atau yang secara bahasa dapat diartikan adalah ketentuan, keputusan. Qada ini merupakan catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Ketentuan Allah yang sudah dibuat sejak zaman azali. Sebelum manusia diciptakan, sebelum bumi ini diciptakan, Allah sudah menuliskan bahwa yang namanya si A akan meninggal dunia pada tanggal sekian, bulan sekian, dan tahun sekian. Itu adalah qada. Sedangkan qadar yang dapat diartikan adalah sebagai kekuasaan, kemampuan. Secara istilah adalah realisasi daripada qada yang sudah diciptakan, yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Kalau ternyata si A yang sudah dicatatkan akan meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2021, maka kejadian itu merupakan sebuah qadar atau realisasi daripada qada. Sekali lagi, qada merupakan catatan atau ketentuan Allah yang sejak zaman azali, sedangkan qadar merupakan perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Jadi tidak bisa kita mengelak lagi terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas ibnu Malik annahu qala innallaha azza wa jalla qad wakala birrahimi malakan fayaqulu ay rabbi nutfah ay rabbi alaqatun ay rabbi mudghatun fa idza aradallahu ayyaqdiya khalqan qala al malaku ay rabbi dzakarun aw unsa syaqiyun aw sa'idun famar rizqu famal ajalu fayuktabu kadzalika fi batni ummi. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, "Wahai Tuhan, ia masih berupa air mani." Setelah beberapa waktu malaikat berkata lagi, "Wahai Tuhan, ia sudah berubah segumpal darah." Begitu juga setelah berlalu 4 bulan, 40 hari malaikat berkata lagi, "Wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal daging." Apabila Allah Subhanahu wa taala membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat bertanya, "Wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan lelaki atau perempuan? Sengsara atau bahagia? Bagaimana rezekinya? Serta bagaimana pula ajalnya?" Segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya. Sudah jelas semuanya merupakan sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan di dunia kali ini merupakan sebuah takdir atau realisasi dari sebuah qada yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuknya adalah sengsara, bahagia, rezeki, ajal itu sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak masih bayi di dalam kandungan ibunya. Oleh karena itu ada sebuah contoh. Dalam sebuah buku itu dijelaskan bahwa Elia saat ini belajar di pondok pesantren modern. Sebelum Elia lahir ke dunia, bahkan sejak zaman azali, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa seorang anak bernama Elia kelak akan belajar di pondok pesantren modern. Ketentuan Allah sejak zaman itulah yang disebut dengan qada, kemudian kenyataan yang terjadi ini merupakan sebuah qadar. Kemudian kenapa qada dan qadar ini merupakan rukun iman yang keenam? Artinya apa yang harus kita lakukan sebagaimana rukun iman yang lain? Kita harus percaya kepada adanya Allah, Rasulullah, malaikat, kitab Allah. Qada dan qadar juga demikian, bahwa kita harus mempercayai bahwa sakit, hidup, mati, rezeki, bahkan jodoh itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak meyakini hal itu, maka keimanan kita termasuk kurang. Kita menganggap bahwa rezeki kita merupakan murni dari perbuatan kita bekerja. Kita menganggap bahwa hidup saya ini karena berdasarkan sebuah obat. Sakit saya ini disebabkan oleh ini dan oleh itu, dan tidak meyakini bahwa semuanya itu adalah dari Allah. Ini merupakan kesalahan, karena qada dan qadar merupakan keimanan yang keenam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 8, wa kullu syai'in 'indahu miqdar, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Ayat ini jelas bahwa semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diukur dan sudah ditentukan sejak zaman azali itu. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa terjadi sebuah gempa bumi. Dalam hal ini kita akan mengetahui bahwa gempa bumi merupakan sebuah takdir
itu adalah saat kejadian itu terjadi, bukan sebelumnya. Karena sebelumnya tidak ada yang tahu. Ada sebuah kisah disebutkan bahwa si Ena itu dilahirkan dari keluarga kaya raya. Ayahnya adalah bos sawit, minyak sawit. Di kemudian hari kemungkinan si Ena ini akan menjadi orang kaya. Namun ternyata dia akan menjadi orang yang miskin sedunia. Karena perusahaannya bangkrut terkena gempa bumi. Ini nggak ada yang tahu sebelumnya. Sebelumnya mengira bahwa si Ena akan kaya raya. Inilah yang dimaksud takdir. Maka tidak semudah itu dan seenak itu kita mengatakan bahwa semuanya itu adalah apapun nanti yang kita lakukan adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh orang yang meremehkan COVID-19, virus corona 19 ini, dia remehkan bahwa mati dan hidup semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi nanti adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Memang benar, semua yang terjadi adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita menghindari suatu penyakit, suatu musibah, itu berarti kita pindah kepada takdir yang lain. Berarti kita pindah kepada takdir Allah yang lain. Ada virus corona di negeri kita ini atau di desa kita, maka hal yang terbaik kita tidak diperkenankan untuk datang kepada orang yang terkena virus tersebut. Cukup kita diam di rumah. Dengan begitu kita berarti menghindari penyakit itu dan berpaling atau berpindah kepada takdir Allah yang lain, yakni berupa kesehatan pada diri kita. Demikian itulah, tidak ada yang tahu bahwa takdir Allah itu nantinya bagaimana. Kita akan tahu setelah kejadian itu terjadi. Kalau semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apakah usaha kita, ikhtiar kita dalam meraih sebuah kesuksesan itu sia-sia? Tentu hal itu adalah tidak. Karena takdir Allah tidak ada yang tahu. Dengan tidak ada yang tahu takdir Allah Subhanahu wa taala ini menuntut kita untuk selalu berusaha. Bagaimana kita usaha maksimal sekuat tenaga dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kesuksesan, untuk meraih apa yang kita inginkan. Ada sebuah nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib bercerita, kami pernah duduk-duduk di samping Rasulullah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di tangannya ada kayu gaharu. Beliau melemparkannya ke tanah, kemudian mengangkat kepalanya seraya bersabda, setiap kalian telah ditetapkan tempat duduknya di surga dan tempat duduknya di neraka. Kemudian beliau ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika kita pasrah saja? Beliau menjawab, jangan, tetaplah berbuat dan jangan menyerah. Setiap orang akan dipermudah sesuai dengan apa yang diciptakan untuknya. Jadi kita ini akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diciptakan untuk kita. Misalkan kita memang semuanya pasti akan menikah tentunya. Pernikahan ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala jodohnya si A dan si B. Namun ini juga kita harus berikhtiar untuk mendapatkan jodoh tersebut. Tidak terus kita pasrah hanya di rumah saja dan menutup pintu. Ini tentu akan mempersulit meskipun memang jodohnya adalah orang itu. Allah akan mempermudah sesuai dengan apa yang diciptakan untuk kita. Jadi kalau kita ikhtiar, berusaha, insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu dari ketentuan itu tadi, para ulama membagi takdir itu menjadi dua macam. Ada takdir mu'allaq, yakni takdir yang masih digantungkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu akan memutuskan seorang ini dengan itu, disertakan dengan peran manusia melalui usaha dan ikhtiarnya. Hal ini juga berlandaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Adapun contoh-contohnya adalah misalkan kecerdasan atau kepandaian. Kalian mau pintar, mau bisa, mau pandai, tentu ya harus belajar, mengasah kecerdasan. Bagaimana anak kecil itu bisa berbicara? Dia dilatih sama ibunya, latih terus berbicara, maka dia akan bisa. Coba dia yang tidak bisa atau tidak mau dilatih oleh orang tua, maka dia tidak akan bisa berbicara. Bisa dipraktekkan, anak kecil kemudian dibawa ke hutan, biarlah hidup di hutan, yang meramut adalah kera misalkan, maka dia tidak akan bisa berbicara seperti manusia. Kesehatan juga demikian. Hidup sehat bagaimana? Kalau terus kotor, tidak mau menjaga kesehatan, tidak pernah gosok gigi, jangankan gosok gigi, berkumur-kumur saja tidak mau, ya tentu kesehatan gigi yang akan berkurang. Ini juga sesuai dengan usaha manusia, termasuk kemakmuran. Jangan menunggu nasib. Kita harus kreatif, inovatif, rajin, hemat untuk mendapatkan kemakmuran pada diri kita. Semuanya sudah ada ketentuan dari Allah. Saya cukup diam saja, tidak akan bekerja. Nah, ini yang tentunya salah, karena termasuk takdir itu ada yang mu'allaq. Yang selanjutnya adalah takdir mubram. Takdir mubram ini takdir yang tidak dapat dielakkan, yang sudah pasti. Jadi ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak beri peran untuk mewujudkannya. Contoh misalkan jenis kelamin manusia. Gak ada kan seorang anak kecil yang protes dengan jenis kelaminnya. Waktu masih di bayi, "Mak, mau jadikan saya anak perempuan," padahal dia laki-laki. Ajal, apa ada yang bisa mengusahakan? Tidak ada. Panjang dan pendeknya usia, kemudian api memiliki sifat panas, ini sudah pasti. Kamu gak akan bisa membuat api itu dingin. Apinya tidak akan bisa. Api itu pasti panas. Kalau nggak percaya api itu panas, coba silakan bakar rambut. Nah, pasti akan panas. Dan tidak akan bisa kamu membuat dingin, karena itu sudah takdir yang mubram. Bumi berbentuk bulat misalkan, ada gaya gravitasi, kejadian kiamat, ini merupakan takdir yang mubram. Nah, ini contoh masa kecil kalian. Ya. Saat seperti ini kalian gak bisa protes. Saya mau jadi laki-laki lah, biar saya bisa jadi seorang tentara yang kuat. Saya mau hidup 200 tahun lah, biar tahu anak cucu saya. Gak akan bisa. Tidak ada yang bisa mengusahakan. Baiklah, itu dua takdir, yaitu mu'allaq dan takdir mubram yang perlu kalian ketahui. Walikulli ummatin ajal, wa idza jaa ajaluhum
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak akan meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Kamu mau meminta waktu 2 detik saja untuk mengucapkan istighfar, tapi masa kontrakmu sudah habis, maka tidak akan bisa lagi kalian untuk menunda ajal kalian. Apa sih sebenarnya manfaat dari qada dan qadar? Ada menenangkan jiwa. Yang pertama, dengan seperti ini kita akan merasa tenang dan senang menerima dan ikhlas. Tidak terus mengeluh, kenapa rezeki saya kurang, kenapa saya sakit-sakitan terus. Semuanya itu sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita juga harus berusaha. Nah, itu untuk mengikhlaskan kita bahwa semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah ada ketentuannya, ada bagiannya sendiri-sendiri, termasuk jodoh. Kenapa kok jodoh saya jelek? Nah, jadi kekhawatiran dalam jiwa itu hilang, karena ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghendaki kebaikan pada diri hambanya. Nah, ini bisa kita syukur dan sabar. Semua yang kita miliki kita syukuri dan bersabar. Kita harus optimis, terus berusaha mencapai cita-cita, dan juga tidak sombong karena semuanya sudah ada catatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, itu adalah materi qada dan qadar yang perlu kalian ketahui. Jangan sampai kita semua sombong dengan perbuatan kita, dengan rezeki kita, karena pada hakikatnya semuanya sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia menjalankan, berusaha semaksimal mungkin dan berdoa, karena doa merupakan senjata bagi orang mukmin. Ad-doa usilahul mukmin, bahwa doa itu merupakan pedang atau senjata bagi orang mukmin. Ketika kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah juga akan menghendaki kebaikan sesuai dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya silahkan berlatih pada latihan ulangan ya, pada halaman 172 ABC, itu silahkan dilatih. Begitu juga soal-soal isainya juga dijawab. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.